Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia dan keunikannya. Yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyebutkan berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat beserta ciri dan contohnya. Nah, anak-anak, mari kita masuk ke materi yang pertama. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada rumah yang terbuat dari kayu. Rumah itu seperti rumah panggung dan sangat panjang. Kemudian di tengah ada suku Dayak. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa suku Dayak itu berasal dari Pulau Kalimantan. Kalau kalian lupa Pulau Kalimantan, bisa kalian lihat gambarnya di sebelah kanan. Nah, rumah adat yang unik dari suku Dayak berikut ini adalah rumah betang Uluk Palin. Untuk mengetahui keunikannya, bacalah rumah betang Uluk Palin di buku paketmu halaman 15-16. Selagi kalian membaca, kalian boleh pause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya anak-anak membaca keunikan rumah betang Uluk Palin. Mari kita bahas bersama-sama apa saja keunikan rumah adat yang berasal dari Kalimantan ini. Yang pertama, rumah betang Uluk Palin memiliki panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter. Yang kedua, memiliki 53 kamar dengan penghuni 500 orang. Yang ketiga, 3 kali berpindah tempat karena menyesuaikan sungai. Yang keempat, rumah pemersatu dan bertradisi bagi suku Dayak. Yang kelima, rumah adat tertua dan terpanjang di Kalimantan. Oh iya, ini Pak Guru tambahkan ya, bahwa rumah betang Uluk Palin seluruh bangunannya terbuat dari kayu. Wow, sudah panjang, semuanya terbuat dari kayu dan kuat untuk menghuni 500 orang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tertarik dengan rumah betang Uluk Palin? Silahkan kalian melanjutkan materinya ya. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Kita berada di Provinsi Jawa Tengah dengan rumah adat yang bernama Joglo. Untuk tugas pertama, silahkan kalian tuliskan 3 keunikan rumah Joglo pada buku tugas kalian. Kalian boleh bertanya kepada kedua orang tua, kepada saudara, atau kepada Mbah Google. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk menyelesaikan tugas yang pertama ini? Selagi kalian mengerjakan, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Luasnya negara kita membuat negara kita mempunyai keragaman budaya bangsa di setiap wilayah-wilayahnya. Nah, keragaman bangsa di wilayah Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, keragaman rumah adat seperti rumah betang Uluk Palin dan rumah adat Joglo ya anak-anak. Yang kedua, keragaman bahasa daerah
contoh bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Yang ketiga, ada keragaman pakaian adat. Contohnya ada ulos dan manteren lamu. Kemudian yang keempat, keragaman kesenian daerah. Contohnya tari lenso dan suanggi. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian baca buku paket kalian pada halaman 18-22. Sembari kalian melihat halaman 18 dan 22, kalian bisa pause video ini. Pause video ini sekarang. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apakah saja itu? Mari kita simak materi berikutnya. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani. Nah, makanan pokok terutama di daerah Jawa adalah padi yang nanti diolah menjadi beras dan kemudian dimasak menjadi nasi. Nah, coba kalian baca jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam pada buku paket kalian halaman 24 sampai halaman 26. Sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah sampai ke pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang ketiga, disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha yang lain? Mari kita pelajari. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama ada perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ciri-ciri dari jenis usaha ini yaitu 1. Menggunakan model usaha. 2. Menggunakan mesin atau peralatan. Yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja manusia. Yang keempat, berskala kecil, menengah, dan besar. Kemudian yang kedua, ada perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri dari kegiatan usaha ini yaitu 1. Ada perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Yang kedua, berupa barang atau jasa. Yang ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan. Yang keempat, dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, pedagang sebagai distributor dari produsen. Jenis usaha yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau yang disebut dengan konsumen. Ciri-ciri dari jenis usaha ini yaitu 1. Memberikan pelayanan kepada konsumen. 2. Tidak berbentuk barang. Yang ketiga, dilakukan oleh tenaga ahli atau terampil dan juga oleh tenaga yang terdidik. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah anak-anak, silahkan kalian tulis dulu materi ini di buku catatan tematik kalian. Sembari kalian menulis catatan tersebut, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Tugas yang kedua, kerjakan soal-soal berikut ini pada buku tugas tematikmu. Jawaban saja ya anak-anak. Apakah kalian bersedia menerima tugas ini dengan hadiah nilai A atau B dan rank up 1 poin? Pilihannya adalah yes dan yes. Nah anak-anak, silahkan kalian pause video ini sembari kalian menerima tugas dari Pak Rindo. Pause video ini sekarang. Terima kasih sudah memperhatikan materi pada pagi hari ini dan menerima segala tugas yang Pak Guru berikan. Jika kita mengolah alam dengan bijak, alam pun akan memberikan nikmat yang amat banyak. Sampai jumpa pada esok hari ya anak-anak.